Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali dalam Forum Kawan Noa. Anda mendengarkan kami edisi Kamis 20 Februari 2025. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda. Bersama Pro 1 RRI Manado, Anda bisa juga selain mendengarkan kami di FM 94,5, juga Anda dengarkan dan tonton kami di YouTube RRI Manado, juga Facebook RRI Manado. Kami live streaming di sana, dan Forum Kawan Noa pagi hari ini pendengar seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk di opini publik, dengan topik transformasi koperasi, tingkatkan efisiensi dan produktivitas di era digital. Narasumber yang sudah hadir di studio kami ada Bapak Brian Ponto, analis koperasi Dinas Koperasi dan UKM Manado. Selamat pagi, Pak Brian. Pagi. Pak Brian atau Brian nih Pak? Brian boleh ya. Tadi saya sempat membuka terkait dengan topik kita di Forum Kawan Noa di opini publik. Banyak sekali masyarakat yang sangat antusias bertanya ya. Sebelum kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa yang ditanyakan masyarakat, mungkin di awal ini transformasi koperasi, Pak Brian, sebenarnya saya mendengarnya sudah digaung-gaungkan dari 2 tahun 3 tahun yang lalu begitu ya. Betul. Nah, apa yang membedakan mungkin yang penting untuk disampaikan ke masyarakat terkait dengan koperasi konvensional dan juga koperasi yang sudah bertransformasi? Iya. Jadi begini, sebetulnya koperasi ini sebetulnya unik ya. Karena koperasi ini dari dulu itu, dari zaman Indonesia mulai itu sudah ada. Dan dia masih eksis sampai sekarang. Nah, yang jadi sering menjadi masalah di masyarakat itu pada waktu dia membentuk koperasi adalah koperasi ini dibentuk, tapi mereka berpikir bahwa koperasi ini belum profesional. Jadi dibentuk hanya untuk kepentingan anggotanya, dan untuk pengelolaannya itu masih mengikuti yang konvensional. Karena mereka masih belum berpikir ini menjadi sebuah wadah yang profesional. Hanya segelintir orang yang berpikir seperti itu. Nah, di sini pada saat dia sudah memasuki era digital, otomatis ada persaingan-persaingan termasuk dengan pinjol, dan juga beberapa marketplace lain. Nah, koperasi mau tidak mau yang awalnya dari konvensional, yang awalnya pakai pembukuan, yang membuku pakai secara manual, serta pemasarannya itu secara manual dari mulut ke mulut, mau tidak mau sekarang mereka harus bertransformasi ke digital menggunakan aplikasi. Baik. Nah, sekarang itu sudah mulai banyak kita lihat koperasi yang mulai eksis di digital, dan mereka menggunakan platform-platform yang umum sebenarnya seperti Facebook. Untuk penjualannya mereka sering ada juga pakai Tokped. Ya seperti itulah yang sekarang terjadi. Namun pada prinsip tetap sama begitu. Tetap. Dari anggota untuk anggota. Dari anggota begitu untuk asas gotong royong dan kekeluargaan. Nah, di awal pagi hari ini mungkin juga bisa memberikan ke masyarakat terkait dengan kondisi perkoperasian lah ya. Kalau misalnya Pak Brian di Kota Manado, berarti Manado secara khusus. Iya. Sebetulnya koperasi perlu dicatat ya. Koperasi itu di Manado itu ada sekitar 1.360-an. Wah, banyak sekali. Banyak. Tapi yang eksis sampai sekarang itu hanya sekitar 400-500. Baik. Nah, mereka seringnya itu terjadi kesalahan di mana pola manage-nya, termasuk cara mereka memanage keuangannya, cara mereka memasarkan produknya, itu sering mismanage. Gitu. Nah, kenapa dia mismanage? Koperasi ini dia punya asas kekeluargaan dan gotong royong. Di dalamnya ada demokrasi di situ. Nah, di sini sering demokrasi ini hal yang bagus, tapi sering menjadi masalah karena pada saat pemilihan pengurus itu sering menggunakan demokrasi. Jadi yang dipilih itu sering bukan orang yang berkompeten pada bidangnya, tapi karena dekat, karena kita tahu pada dia, kita pilih pada dia. Nah, kompetensinya itu sering terjadi di koperasi pada umumnya, sehingga menyebabkan koperasi itu umur pendek. Nah, sekarang ini Dinas Koperasi ini sudah sering memberikan pelatihan dan menggaungkan kepada para anggota bahwa hal terpenting dalam koperasi itu adalah manajemen koperasinya. Maka itu alangkah pentingnya untuk memilih pengurus yang benar-benar kompeten pada bidangnya. Baik. Begitu. Baik. Jadi memang dari 1.300-an tersisa 400-500 yang
Apakah tergerus begitu pengurusnya? Kalau kita mau bertransformasi otomatis kan harus bersahabat dengan era digital begitu, Betul. Pak Brian ya. Apa kabar kalau misalnya koperasinya ada beberapa anggota pengurusnya ataupun bahkan yang menaungi koperasi tersebut adalah orang-orang yang mungkin sudah lebih Betul. elder begitu, Ya. lebih tua. Sering ditemui di Manado? Banyak. Banyak. Nah itu yang kita bilang tadi, koperasi ini masih banyak orang berpikir bahwa koperasi ini tradisional Oke. dan dikelola secara belum profesional secara utuh. Nah, hal ini membuat orang berpikir bahwa koperasi ini hanya untuk kalangan orang-orang yang tadi Ibu bilang, Ya. elder. Nah, makanya kadang sekali ditemukan koperasi yang di dalamnya itu masih penuh dengan anak muda. Sedangkan kita jika ingin go digital, ini tidak mendiskriminasi generasi. Orang tua, ya. Iya. Tapi untuk sekarang itu yang pasti melek Digital, teknologi itu pasti anak muda. Makanya alangkah baiknya mereka juga diberdayakan. Nah, hal ini yang terus kita gaungkan terus bahwa berdayakanlah anak muda. Gitu. Nah, masyarakat juga mungkin ada sedikit kebingungan. Koperasi yang lama saja kami masih menunggu kabarnya begitu yang konvensional. Sekarang ternyata sudah ada yang namanya transformasi koperasi. Mungkin secara singkat tadi sudah diberikan beberapa contoh yang beralih ke Facebook begitu ya, ataupun bahkan ke Tokped tadi. Mungkin bisa diberikan pemahaman ke masyarakat seperti apa definisi transformasi koperasi tersebut, Pak Brian. Lantas juga mengapa itu penting untuk saat ini? Ya, sebetulnya transformasi ini kalau kita berkata transformasi koperasi ke digital, itu berarti adanya kemudahan kan, kemudahan dan juga akses informasi yang lebih luas. Harusnya ya. Ya, harusnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan yang jadikan koperasi di Manado itu masih segelintir kalau nggak salah. Kalau yang betul-betul full transformasi digital mulai dari operasional sampai pemasarannya itu hanya 3. 3 koperasi. Baik. Nah, kenapa 3 koperasi ini? Karena 3 koperasi ini memang betul-betul tujuan awalnya ke sana. Nah, yang susah kita rubah ini adalah koperasi yang sudah dari awal sudah konvensional. Baik. Untuk merubah ke sana itu mereka masih berpikiran bahwa sekarang saja masih hidup. Ya berarti kesananya pasti masih hidup. Nah, ini yang sedang kita coba rubah. Nah, dengan harapan bahwa mungkin 2-3 tahun ke depan semakin banyak koperasi yang sudah bisa go digital sehingga masyarakat bisa tahu nih keberadaan koperasi ini bukan hanya di area tertentu, tapi kita ini sudah benar-benar go digital. Ya. Jadi masyarakat bisa akses koperasi itu di mana-mana begitu. Jadi memang sudah harus saat Sudah ini ya harus, untuk ya. tadi meningkatkan efisiensi mungkin. Betul. Dan kalau misalnya koperasi tidak bergo digital, ini sekarang sudah banyak aplikator-aplikator Ya. yang bersaing ini. Koperasi itu kan ada yang namanya simpan pinjam. Oh ya. Nah, ini lawannya pasti pinjol, ya kan? Nah, pinjol ini kita sudah tahu bahwa aksesnya itu bisa dimanapun dan gampang, pengajuannya juga gampang. Nah, simpan pinjam ini kalau dia nggak go digital, ini pasti ketinggalan. Nah, dia akan tergerus akhirnya, ya boleh dibilang bangkrut lah. Nah, makanya itu kita sering gaungkan bahwa koperasi harus go digital sehingga kita tidak kalah sama pinjol-pinjol ini. Nah itu dia. Jadi ternyata memang penting karena memang akan tergerus zaman begitu. Betul. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Brian tadi. Apa juga menjadi PR begitu untuk Dinas Koperasi sendiri terkait dengan meyakinkan untuk koperasi-koperasi konvensional ini begitu ya, karena mungkin menurut kita begitu Pak Brian ini akan memudahkan segala prosesnya, tapi mungkin di pandangan orang yang sudah terbiasa dengan cara konvensional ini malah meribetkan. Betul. Bagaimana Pak Brian selaku analis juga masuk ke hal tersebut? Kalau kita sih selalu bilang begini, go digital itu jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Kenapa? Karena go digital ini dia mengefektifkan flow kerja dan mengefisiensikan biaya kerja, ya kan? Contoh, kalau misalnya konvensional kita membutuhkan staf 5 atau 6 untuk membukukan sebuah alur transaksi sehingga dia jadi laporan keuangan. Dengan adanya go digital, ini contoh yang paling back office ini ya. Bahwa dengan menggunakan aplikasi kita bisa memotong biaya operasional tadi. Iya, yang awalnya 5 mungkin hanya butuh tinggal 1. Dipangkas jadi 1. Tinggal dipangkas jadi 1. Nah, inilah efek dari go digital bahwa ada banyak biaya yang terkurang. Makanya kita bilang itu bukanlah sebuah biaya tapi investasi. Kita keluar di awal tapi kita menghemat banyak nantinya. Selamanya. Yes. Dengan membeli aplikasi atau bahkan program tertentu begitu. Itu baru dari sisi operasional. Kalau dia marketing,
yang awalnya kita perlu pemasaran biaya keluar hanya untuk lingkungan ini, kita menggunakan media yang ada sekarang, kita nggak perlu keluar uang loh. Dan itu yang digunakan pinjol sekarang. Mereka menggunakan media seperti Facebook yang gratis itu untuk pemasarannya, dan media-media gratis lainnya untuk memperkenalkan produk mereka, sehingga orang tiap hari lihat. Itu media gratis. Kenapa koperasi nggak gunakan itu? Begitulah. Nah, itu yang sering kita gaungkan kepada koperasi-koperasi sekarang. Baik, tiap hari diposting gratis, tiap hari masyarakat lihat, tergoda akhirnya. Betul. Walaupun dengan bunga yang besar, jangka waktu yang kadang-kadang tidak masuk di akal begitu Pak Brian ya. Nah, itu yang membedakan koperasi sama pinjol. Ini koperasi ini unik soalnya, Bu. Ini kalau kita bicara khusus simpan pinjam ya. Soalnya koperasi itu kalau ini perlu diketahui. Banyak jenisnya. Betul. Koperasi itu saat dia koperasi itu bukan cuma simpan pinjam, karena kebanyakan orang berpikir sekarang koperasi itu pinjam doi. Pinjam doi. Ya toh. Tapi koperasi itu sebetulnya ada koperasi serba usaha, ada koperasi untuk pokoknya intinya koperasi itu adalah himpunan. Himpunan orang yang punya tujuan yang sama, entah mau simpan pinjam atau UMKM di situ. Dan manfaat koperasi itu bukan cuma kumpul, jual barang, enggak. Dorang kumpulkan anggota dan membina, jadi berkembang bersama-sama. Kemandirian. Iya, jadi koperasi itu mempunyai sebuah tanggung jawab untuk membina anggotanya agar anggotanya ini bisa menambah wawasan. Baik. Begitu. Itu makanya jangan sampai orang berpikir, namanya koperasi, pinjam doi itu. Pinjam doi. Nah, koperasi itu enggak selamanya pinjam doi. Nah, yang tadi yang kita bilang bahwa koperasi simpan pinjam ini kalau pinjol itu kan dia bisa di mana-mana. Nah, koperasi ini yang masih terbatas itu. Makanya itu kita sering gaungkan bahwa ayo orang mesti go digital supaya marketnya lebih luas ini begitu. Dan juga pemaparan programnya mungkin lebih terlihat jelas di aplikasi. Betul. Nah, terkadang juga banyak Pak Brian yang mengatakan yang kita tahu cuman KUD katanya. Terus enggak dapat pinjam modal, padahal ternyata seperti yang disampaikan Pak Brian tadi ya. Apa yang diprogramkan tidak hanya sebatas simpan pinjam. Banyak sekali juga jenis dan mungkin fungsinya. Betul. Nah, untuk faktor pendorong sendiri Pak Brian untuk transformasi koperasi ini apa saja kira-kira? Kalau faktor pendorongnya paling penting itu keharusan, memang harus karena orang berkaca saja individual dulu, jangan koperasi. Dulu manusia itu tanpa handphone dia bisa hidup loh. Orang tidak tahu namanya SMS, orang masih ke wartel dan itu hidup. Sekarang kita PHP tak tinggal, kita mesti balik itu. Sebegitunya manusia ketergantungan pada digital. Nah, begitu juga usaha. Usaha ini harus tergantung pada digital. Itu bukan hal yang buruk untuk ketergantungan pada digital. Itu hal yang baik karena kenapa? Karena kita memanfaatkan kejadian sekarang, zaman sekarang. Jadi kita tidak ketinggalan dan manusia itu harus begitu. Begitu juga bentuk usaha. Dia harus update mengikuti perkembangan zaman. Berarti mau tidak mau beradaptasi dengan digital tadi. Keharusan itu. Baik. Nanti kami masih akan mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami juga pemirsa RRI Manado di sambungan telepon, WhatsApp, chat ataupun bahkan SMS 082195835080. Masih banyak juga yang akan saya tanyakan ke Pak Brian pagi hari ini. Semoga juga bisa menampung pertanyaan dari Anda pendengar yang selama ini menjadi anggota koperasi. Pengalaman Anda seperti apa? Mungkin juga ada beberapa di antara Anda yang mengalami sedikit kebingungan begitu mendengar transformasi ke digital koperasi ini karena terbiasa dengan cara-cara konvensional. Kembali bersama kami di Forum Kawanua, kita jeda sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. 92,1 Pra 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar,
Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Terima kasih pendengar dan pemirsa dari Manado, Anda masih bersama kami untuk Forum Kawanua dengan topik di kesempatan pagi hari ini, transformasi koperasi, tingkatkan efisiensi dan produktivitas di era digital. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami, sambungan telepon boleh 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Ada juga bisa mengirimkan SMS, WhatsApp chat dan juga komentar di YouTube RRI Manado atau dengan Facebook RRI Manado untuk terkait dengan transformasi koperasi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Elik di Manado. Pak Elik, silakan langsung dengan Pak Brian. Pagi, Pak Brian. Iya, Pak. Begini, Pak. Kita memang pernah bekas kerja di koperasi, koperasi swasta tuh. Oke. Ya. Memang Pak, kalau kita lihat sekarang, kan koperasi dua tuh. Ada swasta punya, ada pemerintahan punya. Kalau pemerintahan kalau disedesakan itu apa? KUD. Iya. Nah, kadang-kala orang masyarakat soalnya nak jaga melalui itu KUD itu dia yang coba mau dorong mau buat apa? Masyarakat nggak salah ini karena apa? Jadi kendala kan banyak di kalau koperasi rendah gitu. Kan ada bagi tiap hari ya. Di sini memang untuk memajukan ekonomi itu ada pengusaha-pengusaha kecil-kecil karena dorong usaha masih kecil mau tambah sebesar tanggal tempatnya di koperasi. Baik, Pak Elik. Juga kan koperasi itu kan ada badan hukum. Orang kan ada badan hukum. Jadi memang sangat membantu lah. Pertanyaannya langsung. Pertanyaan Pak, nah ini kalau di pemerintahan, koperasi pemerintahan, kan kalau di desa-desa tahu ada KUD. Iya. Tapi kalau di Manado ini jarang kita dengar, cuma ada apa? Soalnya tidak terlalu terdengar seperti itu. Baik. KUD. Itu saja. Iya, kira-kira ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Elik di Sario. Masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung melalui sambungan telepon. Biar kita tampung dulu pertanyaan yang sudah masuk. Silakan untuk Anda di 082195835080. Anda juga bisa bergabung bersama kami di telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dan Pak Hani di Tondano. Pak Hani di Tondano. Langsung dengan Pak Brian, silakan Pak Hani. Ya ini Pak, ini ada rencana untuk
pengaktifan kembali karena sempat koperasi kami itu vakum. Ya karena problemnya itu, karena seperti tema saat ini transformasi ke digitalisasi. Di kami itu prosedur prosesnya untuk kembali pengaktifan kembali yang sempat tidak aktif karena pengaruh faktor-faktor seperti digitalisasi. Apa yang menjadi kendala Pak Hani? Yang kendala karena masih belum paham. Iya. Baik, itu saja. Ya, iya. Terima kasih Pak Hani di Tondano. Dari sambungan telepon kita jawab dulu 2 pertanyaan yang sudah masuk Pak Brian. Yang pertama Pak Erik Disario kurang lebih menyampaikan yang diketahui KUD saja begitu. Nah, apakah juga KUD masih ada? Pak Hani di Tondano pengaktifkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif dan katanya untuk transformasi koperasi ke digital ini agak kami kurang paham begitu. Silakan Pak Brian. Ya, untuk yang KUD memang KUD di Manado kurang KUD wenang. Wah. Iya, awalnya itu KUD ada lumayan banyak itu memang. Tapi ya itu yang kita bilang tadi, karena kebanyakan mismanage sehingga KUD itu tergerus akhirnya bangkrut. Nah, paling banyak itu yang sekarang yang lagi bagus sekali itu KUD Wenang. Nah, sekarang ini pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo, nanti itu dia akan membangun kembali ini. Begitu. Ini KUD ini katanya mau dibangunkan kembali. Orang ada program untuk itu, untuk dibangun kembali agar yang tadi yang Bapak bilang, Pak Erik bilang tadi bahwa orang-orang di desa itu bisa terbantu dengan ini. Karena KUD itu bukan cuma hal pinjam loh. Dia juga itu tugasnya itu membina dan juga memberikan kayak bantuan-bantuan. Makanya KUD ini di sebuah desa itu sangatlah penting. Nanti orang tinggal tunggulah tanggal mainnya. Baik, sudah ada lah ya programnya. Lanjut Pak Hani di Tondano. Untuk pengaktifan kembali koperasi yang tidak aktif. Ini untuk Pak Hani ini kalau boleh laksanakan dulu rapat anggota tahunan. Jadi anggota yang tersisa itu dipanggil untuk kita rapatkan dan dibahas kembali koperasi ini mau dibawa kemana. Karena awalnya kan gagal. Nah ini kita benahi, jadi rapat ini gunanya untuk membenahi apa yang gagal dan rencana ke depannya apa. Untuk syarat ke pemerintah itu tidak ada. Koperasi itu masa berlakunya itu everlasting, tidak akan pernah mati. Kecuali yang mengajukan ke pemerintah bahwa koperasi ini bangkrut akan ditutup. Nah itu baru akan ditutup dan itu pengaktifan kembalinya itu lewat notaris yang mana sama yang bikin awal ulang. Tapi jika dia tidak mengajukan, yaitu tinggal berdiri lagi. Yang penting dia melakukan rapat anggota tahunan. Karena kekuasaan tertinggi dalam sebuah koperasi itu bukan ada di pengurus, bukan ada di pengawas, tapi ada di rapat anggota tahunan. Jadi anggota yang penguasa tertinggi di situ. Baik. Termasuk juga transformasi digitalnya. Kalau memang kurang paham, diatur di situ. Jadi tolong bahas di situ. Ini bagaimana? Kalau perlu, kalau memang butuh bantuan, bisa memanggil dinas koperasi setempat. Iya, untuk bisa membantu, untuk bisa memberikan materi atau sosialisasi. Baik, cukup solutif apa yang disampaikan oleh Pak Brian. Pak Hani semoga menyimak ya. Tidak ada yang susah, ternyata tidak ada biaya, tidak ada yang ribet-ribet. Yang pasti tidak pernah mengajukan bangkrut begitu. Dan rapat anggota tahunan, kalaupun anggotanya agak berat untuk beralih ke transformasi koperasi begitu, bisa mungkin mengundang dinas koperasi setempat untuk rapat bersama, duduk bareng lah ya. Di WhatsApp, transformasi ke digital sepertinya sudah kayak pinjol begitu. Dari Lisa di kampus. Oh, bertanya Lisanya ya. Dari Kristo di Ranotana, bagaimana tanggapan narasumber tentang anggota koperasi yang kebanyakan generasi baby boomer dan mungkin belum terlalu melek teknologi. Sempat kita bahas tadi, baby boomer ini generasi yang elder, orang-orang tua ya. Dari Lisa dulu, apakah persis seperti pinjol kalau koperasi sudah digital begitu, Pak Brian? Nah, ini pinjol ini sebetulnya kalau orang melihat secara pemanfaatan teknologi itu tidak buruk loh. Mereka menggunakan teknologi dengan masif, itu hebat. Yang salah di pinjol adalah penggunaannya kan sebenarnya, penggunaan data yang mereka kolek itu. Makanya itu pinjol itu alangkah baiknya pakai, kalaupun terkepepet harus pakai pinjol, usahakan di bawah naungan OJK, sudah diatur oleh OJK. Nah, kalau koperasi ke digital sudah kayak pinjol, boleh dibilang ya 11-12 dia. Tapi asasnya masih kekeluargaan dan gotong royong. Jadi bunga yang diatur di situ itu bunga yang sudah disetujui oleh anggota.
Dan syarat-syarat serta cara penagihannya itu sudah disetujui oleh anggota. Karena sesuai yang kita bilang, yang tolong baca cerita tadi, koperasi itu dari anggota untuk anggota. Baik. Jadi kalau ditanya seperti pinjol, tidak 100%. Tidak 100%. Nah, mungkin pemanfaatan teknologi ya pemanfaatan teknologi seperti sama. pinjol. Oke, baik. Jadi ini tidak akan memberatkan lah ya. Bagaimana tanggapan narasumber tentang, nah ini tadi yang kita bahas, anggota koperasi yang sudah lanjut usia begitu. Apakah ada solusi dari Dinas Koperasi sendiri? Ini sebetulnya belum jalan juga sih programnya ini, tapi orang lagi rancang. Memang betul koperasi itu sosialisasinya agak kurang untuk generasi di atas baby boomer. Makanya kebanyakan orang itu tahu koperasi itu cuma yang generasi baby boomer, dan itu betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena jujur saja pemerintah juga masih agak kurang masif untuk sosialisasinya ke kampus-kampus. Nah, kita itu ada sedang berencana sebuah program di mana orang akan mensosialisasikan manfaat koperasi ini seperti apa ke kampus-kampus, sehingga gensi atau generasi baru ini bisa memanfaatkan koperasi. Karena koperasi ini Bu unik Bu. Kalau perusahaan itu dia bikin perusahaan distributor, satu lininya itu cuma boleh distribusi, betul nggak? Kalau koperasi ini dia bikin koperasi jasa, dia bisa bikin kantin, distribusi, macam-macam DP turunan lini bisnis itu banyak. Dan itu sebetulnya kalau orang mau pikir menguntungkan sekali itu. Menguntungkan sekali untuk orang yang baru mau buka, untuk orang sehimpunan orang yang bertujuan sama untuk membuka sebuah usaha. Begitu. Nah, itu yang masih kurang masif orang untuk sosialisasi ke generasi yang baru. Ya, baik. Dan Pak Brian sifatnya lebih long lasting lah ya. Betul. Tidak sementara, permanen. Betul. Nah, ini tadi juga menarik sekali apa yang dibahas oleh Pak Brian, namun memang masih banyak pertanyaan saya juga. Tadi saya titip pertanyaan Pak Brian, apa yang disampaikan pendengar di opini publik. Silakan untuk Anda bergabung nanti di sambungan telepon, namun saya akan membacakan dulu, ada dari Pak Audi di Minsel. Katanya peningkatan mutu koperasi yang dibutuhkan masyarakat. Lantas juga regulasi dan fakta di lapangan itu berbeda. Nah, ini katanya untuk segelintir oknum malah menggunakan katakan yang harusnya sampai ke masyarakat. Seperti apa tanggapan Pak Brian dari Dinas Koperasi sendiri? Kalau untuk berarti ada beberapa koperasi, berarti pertanyaan ada beberapa koperasi yang melanggar regulasi ya, berarti? Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, memang kita itu Dinas Koperasi itu tenaganya terbatas sebetulnya. Kita di situ hanya 30 orang untuk bisa cover yang tadi kita bilang, ya kan 1.400 saja itu agak kewalahan. Nah, kita membutuhkan kerjasama masyarakat dalam melaporkan. Jadi jika memang ada koperasi yang di luar regulasi, silakan laporkan ke kita, nanti kita akan bina, kita akan tindaki. Jika memang karena begini, koperasi ini dilindungi oleh undang-undang. Di bawah naungan pembinaan oleh Dinas Koperasi. Itu di undang-undang jelas tertulis. Jadi jika ada anggota yang merasa dirugikan dan sudah bersuara kepada pengurus atau pengawas dan tidak didengar, silakan ke orang. Langsung ke kantor Dinas Koperasi. Bisa ke dinas, bisa ke Facebook atau pokoknya hubungilah orang. Dalam orang itu tersedia di Facebook bisa, Instagram bisa, langsung datang bisa. Baik. Boleh. Jadi menerima semua aduan masyarakat begitu ya. Di sambungan telepon tampaknya ada yang menunggu kita ini Pak Brian. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Cliff dari Motoling. Bung Cliff di Motoling. Silakan Bung Cliff dengan Pak Brian. Pertanyaan Bapak, begini Bapak. Kalau membuat atau mengajukan izin, ini untuk pribadi ya, pribadi untuk membuat suatu koperasi di desa, itu cara untuk mengajukan atau membuat izin itu seperti apa? Supaya kan mencegah supaya kan fintech ilegal itu kan tidak marak lagi kan? Biasanya kan masyarakat itu kalau perlu duit langsung cari aplikasi, langsung cek resikonya di belakang, mereka tidak perlu lagi. Baik. Jadi ini tujuan untuk membantu masyarakat. Karena kan semua ekonomi kan itu maksudnya karena uang kan, biasanya karena keperluan. Tapi kalau ada koperasi yang memang legal dan ada izin dan betul-betul terpercaya begitu, aman begitu. Jadi pertanyaan saya, cara mengajukan membuat suatu koperasi di desa di swasta lah begitu, pribadi. Seperti apa syaratnya? Oke. Seperti apa begitu, Bapak? Coba Bapak jelaskan. Karena banyak masyarakat juga yang akan membuat koperasi. Tapi ada yang bilang, aduh ketika kita buat pinjam uang begini, jangan ditakutkan rentenir nanti bermasalah lagi di ke belakang. Baik. Jadi lebih baik ada pembuatan izin supaya
terpercaya begitu secara hukum. Itu saja. Terima kasih. Selamat Terima pagi. kasih Bung Cliff, menarik sekali pertanyaannya ini Pak Brian ya. Namun kita akan tampung lagi karena masih menanti yang ada di sambungan telepon. Silakan untuk Anda bergabung di 082195835080. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya pendengar, karena biasanya Pak Brian begitu kita masuk di sesi terakhir baru penelpon makin full. banyak. Sayang sekali kan waktunya terbuang. 082195835080. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung sambil menantikan. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Anton di Tomohon. Pak Anton di Tomohon. Silakan dengan Pak Brian langsung Pak Anton. Ini saya mau bertanya. Ini terkait dengan koperasi simpan pinjam. Oke. Pertanyaan saya terkait tentang pengawasan dari Dinas Koperasi. Selama ini kan kalau kita lihat banyak penyelenggara koperasi itu di dalam penetapan bunga itu sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Oke. Karena sesuai dengan undang-undang kalau nggak salah tahun 2012 itu tidak bisa melebihi dari bunga yang ditetapkan oleh bank. Kalau seperti itu, apa langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi? Itu saja, terima kasih Pak Anton di Tomohon. Akan langsung dijawab oleh Pak Brian. Bung Cliff di Motoling luar biasa ini ingin membuat koperasi di desa, dan kalau misalnya ada di Motoling dan sangat paham fintech ilegal, sebutan itu saja sudah membuat saya cukup kaget mendengarnya dari Bung Cliff tadi. Silakan Pak Brian. Sebetulnya cara buat koperasi ini simple. Jadi intinya pertama harus kumpul 9 orang yang punya tujuan yang sama pasti. 9 orang? Nah, 9 orang itu di dalamnya itu terbagi atas 3 orang pengurus, yaitu KSB, ketua, sekretaris bendahara, 3 orang pengawas, dan 3 orang anggota. Nah, setelah dikumpulkan 9 orang ini, silakan mengajukan ke Dinas Koperasi untuk dapat dibuat penyuluhan pembentukan koperasi. Itu langkah kedua. Nah, langkah kedua setelah penyuluhan pembentukan koperasi, nanti di situ setelah itu langsung dirancangkan ke rapat pembentukan koperasi, itu yang ketiga. Jadi setelah penyuluhan, rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi ini apa-apa yang harus dibahas. Yang pertama itu nama koperasi. Itu harus terdiri dari 3 kata saja. Baru jenis koperasinya seperti apa, apakah koperasi jasa, produsen, simpan pinjam, konsumen, atau marketing. Baru setelah itu siapa pengurusnya, siapa pengawasnya, dan masa kerjanya berapa tahun. Baru setelah itu, nah ini yang kita sering bilang jangan sampai miss. Usaha yang dijalankan apa. Dan itu jangan usahakan yang diisi di situ itu bukan cuma usaha yang baru, yang orang sudah pikir sekarang, yang mau dijalankan besok, isi situ jangan. Usahakan usaha yang mungkin akan dijalankan selama 10 tahun, walaupun belum mau berjalan dalam waktu dekat. Itu harus diisi di situ dan dirinci semuanya apa. Kalau semuanya itu sudah ada, bawa KTP yang 9 orang tadi dan NPWP, bawa ke notaris untuk dibuatkan anggaran dasarnya. Setelah dibuat anggaran dasar, silakan 9 orang yang tadi itu pendiri itu membuat ART. Nah, ART ini apa? ART ini SOP. SOP cara main koperasinya kayak gimana? Jadi aturan-rulesnya, betul. Rulesnya koperasi itu bersama sambil jalan AD-nya. Nah, setelah notaris call bahwa AD-nya sudah jadi, berarti aktenya sudah ada. Nah, berarti itu koperasi sudah resmi berdiri. Wah, ini 9 orang Pak Brian, ada syarat khusus kan dari usia ataupun bahkan golongan? Tidak ada. Hanya mempunyai tujuan yang sama, itu saja. Yang penting punya KTP NPWP. Betul. Nah, nanti setelah itu akan ada namanya NIB. Nah, NIB ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan usahanya apa yang akan berjalan. Nah, NIB ini akan berpengaruh pada yang tadi kita bilang, apa yang ditulis di rapat pembentukan, usaha-usaha apa yang akan jalan sampai 10 tahun. Jangan sampai pada waktu pembuatan NIB baru jalan 5 tahun, tiba-tiba ada usaha baru yang di list di sini. Itu akan rubah akta. Itu akan keluar biaya lagi. Baik. Begitu. Jadi yang dipikirkan benar-benar usaha yang jalan 10 tahun. Betul. Pak Anton di Tomohon, Pak Brian katanya apa kabar penetapan bunga yang tidak sesuai undang-undang? Nah, ini kita perlu mau konfirmasi lagi. Ini sebetulnya koperasi itu kan tidak boleh, koperasi simpan pinjam itu tidak boleh melayani masyarakat. Itu aturannya. Karena koperasi itu yang kita bilang tadi dari anggota untuk anggota, bukan dari anggota untuk masyarakat. Nah, dari anggota untuk anggota. Kenapa dia begitu? Karena jika bunganya tinggi, karena jujur saja koperasi ini untuk regulasi bunganya itu diatur dalam rapat anggota tahunan. Dalam rapat anggota tahunan itu mereka bisa mengatur bunganya mau berapa. Tapi tidak boleh terlalu tinggi karena akan memberatkan anggota. Tapi harus sepengetujuan dari anggota itu.
Nah, kenapa bunganya bisa tinggi dan anggotanya tidak keberatan? Karena di akhir tahun nanti ada namanya SAU, sisa hasil usaha. Jadi total dari bunga ini akan dikembalikan lagi ke di akhir tahun ke anggota. Betul. Dan pembagiannya itu sesuai dengan ART tadi kita bilang aturannya. Jadi contoh 10 juta, 5 juta dibagikan 5 juta untuk modal tahun berikut. Nah, ini regulasi ini diatur dalam RAT. Jadi itu regulasinya koperasi. Begitu, itu dapurnya koperasi. Nah, kalau sampai ada masyarakat yang keberatan, berarti ini bukan masyarakat yang di anggota, masyarakat yang di luar, yang mana sebetulnya koperasi itu tidak boleh melayani masyarakat di luar anggota. Baik, Pak Brian, kalau dalam hal pengembalian begitu koperasi simpan pinjam, apakah benar yang semakin hari setorannya semakin kecil atau itu tergantung juga ART tadi? Tergantung ART. Oh, tergantung ART. Jadi semuanya itu tidak diatur semua ART. koperasi begitu seperti itu. Jadi nanti kalau orang pergi ke koperasi-koperasi tertentu itu bunga beda-beda. Mungkin tergantung ART-nya. Baik, kita akan ke WhatsApp chat yang sudah bergabung. Transformasi ke digital ini baru wacana atau sudah berjalan, dan apakah akan dilaksanakan ke seluruh koperasi? Pertanyaan dari Santi di Malalayang. Selanjutnya mau tanya juga mengenai simpan pinjam untuk penyerapan bunga pinjaman. Ada yang kasih bunga besar seperti koperasi harian itu sah atau tidak? Karena baru kasih pinjam hari ini, esok sobat tagih. Mohon penjelasannya dari Alfa di Minut. Dari Santi terlebih dahulu. Kita scroll ke atas lagi sedikit. Nah, transformasi digital ini di Manado sendiri ataupun bahkan di seluruh Indonesia, Pak Brian, emang baru wacana atau sudah berjalan? Sebetulnya transformasi digital ini dari zaman 3-4 sebelum tahun COVID. lalu, itu memang sudah digaungkan. Cuman orang kan posisinya sebagai pembina, Bu, bukan sebagai eksekutor. Pelaksana. Dan juga bukan sebagai pelaksana. Jadi kita menggaungkan di setiap kesempatan seperti sekarang itu terus selalu gaungkan. Tapi untuk dia koperasinya mau bertransformasi atau tidak itu dari koperasinya. Baik, tidak bisa dipaksakan juga tidak begitu bisa dipaksakan. Jadi orang itu boleh memaksakan koperasi untuk menjadi apa yang orang mau. Karena orang sifatnya itu sebagai pembina, sebagai orang tua, bukan sebagai anggotanya. Iya, betul. Baik, jadi memang ada yang baru wacana, ada yang sudah berjalan juga. Jawaban untuk Santi di Malalayang. Dan kalau misalnya ditanyakan apakah akan diterapkan ke seluruh koperasi, harusnya. Ya. Di pertanyaan selanjutnya terkait dengan penerapan bunga pinjaman. Ada yang kasih bunga besar katanya seperti koperasi harian itu sah atau tidak? Pinjam hari ini esok sudah ditagih katanya. Gimana Pak Brian? Ya, tadi sama yang kita bilang tadi bahwa koperasi simpan pinjam itu harusnya melayani anggota. Ya kan, kalau dia melayani di luar anggota itu berarti aturannya itu sudah di luar dari aturan atau mungkin ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini juga orang nggak bisa juga mau debt. Karena kenapa? Karena ini setuju oleh dua belah pihak. Makanya itu untuk Pak Alfa, kalau memang misalnya koperasi itu kan awalnya pasti pada waktu peminjaman diajukan pasti ada kontrak. Dan itu persetujuan yang harus disetujui oleh pihak koperasi dan pihak peminjam. Nah, jika aturan ini sesuai dengan apa yang terus bicarakan, misalnya harian atau apa, ya menurut kita sah-sah saja. Yang bahaya itu adalah jika dia melakukan sesuatu yang di luar dari aturan. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Baik, aturan itu yang ditentukan oleh anggota koperasi tadi. Betul. Jadi masyarakat juga tidak supaya tidak salah paham, setiap koperasi punya aturan atau rules yang berbeda-beda. Baik, kita akan lanjut lagi untuk menantikan Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih kami nantikan di sambungan telepon jika ada 082195835080, SMS juga WhatsApp chat ataupun bahkan YouTube chat. Nanti kita akan lihat di di RRI Manado pastinya ataupun bahkan di Facebook. Kami akan jeda sejenak sebelum nanti kita ke sesi selanjutnya, Pak Brian, lebih mengenalkan ke masyarakat lagi terkait dengan perbedaan konvensional juga digital tadi. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Forum Kawanua. Kita sudah ada di sesi yang terakhir. Jika ada di antara Anda pendengar juga pemirsa RRI Manado yang memiliki pertanyaan untuk bergabung bersama kami, sambungan telepon 082195835080, SMS juga WhatsApp chat di nomor yang sama. Kita akan ke WhatsApp chat biar kita tuntaskan semua yang menjadi pertanyaan masyarakat ini, Pak Brian ya. Untuk koperasi akan ada ownernya atau bagaimana? Kemudian modal dari mana? Dari Karen di Wonasa. Sedikit banyaknya sudah sempat disinggung tadi. Silakan Pak Brian. Jadi koperasi ini ada owner dia. Owner itu anggota. Yang tadi kita bilang bahwa kekuasaan tertinggi ada di anggota. Jadi ownernya itu anggota. Nah, kenapa anggota? Karena modalnya dari anggota. Jadi koperasi anggota itu wajib memberikan simpanan pokok di awal, yang itu sudah ditentukan pada saat rapat pembentukan koperasi. Dan simpanan wajib bulanan. Nah, itu akan menjadi modal awal. Nah, tapi modal itu tidak serta-merta cuma dari situ. Jika memang ada investor yang suka suntik dana, itu boleh. Boleh. Nah, tapi tetap investor itu harus harus ikut aturan koperasi, bahwa koperasi itu tidak ada ownernya itu anggota. Jadi tidak boleh. Jadi kalau di perusahaan ada namanya kok rapat umum pemegang saham toh. Jadi cuma saham, orang yang pemegang saham itu yang menentukan jalur dari perusahaan yang mau kemana. Koperasi itu juga ada. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi ada nama RAT, rapat anggota tahunan. Itu untuk mereka yang memberikan modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi anggota itu memiliki koperasi. Jadi jangan cuma berpikir cuma pengurusan pengawas yang punya. Anggota itu yang memiliki koperasi. Sebagai owner, sebagai CEO, sebagai investor juga. Betul. Semuanya. Oke, baik. Ini akan kita lebih dekatkan ke masyarakat terkait dengan, karena tadi banyak juga ternyata yang menjadi masalah dari jumlahnya juga yang beralih ke digital baru 3 di Manado ini jumlah yang sangat sedikit begitu, dan lebih kalah lah dibandingkan fintech ilegal. Betul. Tadi ya sempat disampaikan. Jadi dari segi pelayanan kepada anggota, Pak Brian, kalau bisa Pak Brian menyederhanakan bahasanya agar bisa dipahami masyarakat. Kira-kira apa yang membedakan koperasi konvensional dan juga yang sudah bertransformasi? Ini kita kasih contoh satu koperasi, Jo. Ya, memang ini koperasi ini besar sih, besar. Kenapa koperasi dan nama apa? Ini kita selalu bikin jadi contoh ini kalau transformasi digital. Baik. Dengan menggunakan digital, dia ini koperasi tempat pinjam. Tadi menggunakan digital, dia memanfaatkan lini bisnis baru yang kita pun tidak terpikir waktu itu. Jadi dengan menggunakan digital ini, dia bikin kayak e-wallet. Baik. Jadi dia bikin aplikasi Dana Mapan dalam bentuk kayak mobile banking. Jadi anggota itu ada DP saldo di dalam. Saldo ini dia boleh pakai formu beli pulsa di Dana Mapan. Dia boleh pakai formu beli token listrik di Dana Mapan. Bayar bla di Dana Mapan melalui DP saldo. Dari mana? Terus Dana Mapan dapat cuan dari mana? Tiap transaksi dia potong 2.500. Dan kita tanya pada dia, Pak, sehari? Iya. Ini 1 bulan Pak boleh berapa ini? Itu sekitar 5.000 10.000 jumlah transaksi. Itu kali juga 2.500. Wow. Jadi dengan adanya digital, orang bisa membuka sebuah lini bisnis yang betul-betul yang inovatif sekali. Bahkan orang nggak terpikir pun bisa orang menciptakan di situ. Kalau konvensional dia agak terbatas karena ya cuma sekedar di situ. Tapi dengan adanya ini, dengan adanya digital, orang bisa
bisa explore lebih banyak lah. DP possibility itu tidak terbatas. Gitu. Baik, sebenarnya dengan teknologi saat ini juga bisa memudahkan ketika mencari ide itu kan susah, Pak Brian ya. Jadi Koperasi Dana Mapan tadi juga membuat e-wallet dengan mungkin mengumpulkan beberapa orang berdiskusi. Masyarakat juga mungkin bisa menggunakan ChatGPT begitu. Ide koperasi ya. Apalagi ChatGPT sekarang itu so gagah sekali. Dia so berintegrasi menalar. Dia so bisa, dan dia juga bisa bikin kayak coding. Jadi coding itu sekarang soalnya terbatas di orang IT. Kita saja boleh bikin coding, kita SE. Kita boleh bikin coding melalui ChatGPT. Jadi jangan orang berpikir bahwa go digital itu ribet. Nah, yang penting mau dulu. Baik. Pas ada jalan keluar. Baik, jangan berpikir susahnya dulu. Karena sebenarnya ini sangat amat mudah jika kita mau mencari tahu. Pengetahuannya. Di YouTube RRI Manado ada Ray Aprilio mengapresiasi terkait dengan transformasi digital koperasi ini, disampaikan katanya ya. Ada juga pertanyaan, ternyata masih ada selain simpan pinjam, koperasi juga memiliki usaha di bidang lainnya. Kalau di Manado sendiri jenis usaha apa lagi yang diolah koperasi? Dari Moni di SEA. Nah, ini mantap ini. Jadi betul, koperasi itu tidak cuma simpan pinjam, saya bahas bahwa koperasi itu ada 5 jenis secara umum. Secara besarnya itu ada 5 jenis. Itu koperasi konsumen, produsen, jasa, marketing, dan simpan pinjam. Nah, ini 5 jenis yang paling besar. Nah, cuma yang paling sering dijumpai karena DP kebutuhan paling banyak itu KSP atau simpan pinjam. Tapi sebetulnya di Manado ini paling banyak itu koperasi jasa. Koperasi jasa itu koperasi yang menaungi kayak contoh kantin, warung, pokoknya koperasi jasa ini turunan itu paling banyak. Nah, itu yang paling banyak di sini. Termasuk juga kalau koperasi di perusahaan itu koperasi jasa. Kalau produsen itu biasanya itu yang IRT, yang industri rumah tangga, itu produsen. Kalau konsumen yang jual IRT ini, yang DP, yang pokoknya yang jual dari IRT ini itu biasa konsumen. Yang menyalurkan hasil dari IRT tadi. Iya. Kalau marketing itu masih agak kurang di Manado. Jadi jangan terpaku bahwa koperasi itu bikin koperasi cuma formu kasih bajalang doi, jangan. Bahkan orang untuk memasarkan UMKM pun bisa melalui koperasi. Baik, ini waktu kita sudah di penghujung untuk di Forum Kawanua. Pak Brian mungkin bisa menambahkan tadi kalau dari segi pelayanan kepada anggota sudah ada bedanya, konvensional juga koperasi yang sudah bertransformasi. Terakhir mungkin juga dari segi modal bisnis dan inovasinya ataupun bahkan bisa juga dari regulasi dan kepatuhannya begitu. Yang penting untuk diketahui masyarakat, apalagi kira-kira sebagai penutup kita? Bahwa koperasi itu ya itu dari anggota untuk anggota. Jadi jika memang koperasi itu merugikan anggota, berarti itu sudah tidak berjalan pada asasnya, asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan jika ditemukan koperasi-koperasi yang seperti itu, mari melapor ke dinas koperasi. Karena orang jujur, orang kewalahan di dalam hal mendeteksi mana-mana ini koperasi ini yang berjalan sesuai aturannya, mana yang enggak. Orang selalu turun. Bahkan kita kemarin itu baru turun di 3 koperasi untuk mengawasi. Nah, orang ada tim turun-turun, tapi tidak mungkin orang 1 minggu itu bisa cover 400. Nah, makanya orang mengajak masyarakat, jika memang ditemukan koperasi seperti ini, mari melapor ke orang, nanti orang akan tindaki. Oke, baik. Itu saja Pak Brian. Sebagai closing statement juga pendengar, semoga dengan bertransformasinya koperasi ini bisa lebih bersaing tentunya di era digital ya, dan bisa menjangkau lebih banyak lagi, bisa lebih memberikan manfaat yang lebih lagi bagi para anggotanya, begitu Pak Brian ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik yang sudah berinteraktif bersama kami ataupun bahkan yang menonton juga di YouTube RRI Manado, juga di Facebook kami, dan mendengarkan dari siaran terestrial di Pro 1 FM 94,5 juga 88,2 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar untuk Forum Kawanua edisi Kamis 20 Februari 2025. Selaku penanggung jawab produksi ada Kepala Stasiun LPP RRI Manado Nandang Supriyadi STMM, Produser Anita Makawimbang, Pengarah acara Noviana Tairas, dan tim teknik yang bertugas demi kelancaran Forum Kawanua pagi hari ini. Terima kasih, saya Priscila. Juga kita akan berjumpa di lain kesempatan untuk Forum Kawanua dengan topik yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda,
kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.